Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyati usuli biridaillahi ta'ala wa ala niyati usuli syafatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala niyati usuli maqasidana ila hadratil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi masadatina wa mawali na'imatina Abi Bakr as-Siddiq Umar Usman wa Ali ila baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa jami'i ikhwani min al-anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada'i wa sholihin wal qurra wal tafsir wal muhaddisin wal muqarrabin wa susudan wa la sibqati ajrin qadasus menjamin mutasaddiqil mutasaddiqat wal muqifil muqifat liqabadika ya Allah do'if lahum la sanat wa ghafil masir summa jami' masyihin wa la jami' al bi kutubat al fatihih antan fanul kulana wa lana syahbi bismillahirrahmanirrahim fi hadzal kitab Syekh Muhammad Awal bin Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ittasafa bil kamalat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi alladzina fa'alul hasanat wajtanabul munkarat amma ba'du. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim iftah alaina ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka al-futuh wal manna wal rusuh wa tawbatan nasuh sallallahu al-jasad wal ruh. Bismillah masyaallah la yasqulha illallah. Bismillah masyaallah la yasrifu illallah. Bismillah masyaallah wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal ardha bi samsika badan abadi bi rahmatika ya rahman rahim. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utlubil ilma walau bainaka wa bainahu bahru min nar. Wa qala an-nabiyyu sallam utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Salim Nurul Fatah Bapak Dian. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat, lancar dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati jajaran pengurus dan seluruh jamaah. Khusus saya berbaik Bapak Dahlan
dan keluarga semua senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan. Amin. Harapan beliau dan keluarga senantiasa kabulkan ijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan para almarhum karuhun dari Sahibul Bait di alam barzah senantiasa mendapatkan curahan maghfirah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan dalam kuburnya dan kuburnya menjadikan radhah min riyadil jannah, taman dari taman-taman yang ada di surga. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang saya hormati, alhamdulillah pasca Ramadan ini taklim yang keberapa? Yang kedua ya. Kemarin dibuka berarti ya. Alhamdulillah. Orang yang senantiasa melazimkan istiqomah melaksanakan amal soleh, itulah dia mendapatkan kasih sayang dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, ahabul a'mal indallah adwamuha wa in qallat. Amalan yang paling dicinta Allah adalah yang rutin walaupun sedikit. Kita rutin ta'lim ya, dengan wasilah rutin ta'lim ini Allah sayang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jemaah yang saya hormati, mari kita lanjutkan ta'lim kita dengan pembacaan kitab Subul Iman. Qala Nadim, pengarang ini kita berkata, watlub li ilmin summa lakinhul wara azim kalamar rabbi waturtu samu. Watlub, carilah olehmu li ilmin, akan ilmu. Jadi kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Summa lakinhul wara, lalu setelah ilmu itu didapat, kita dianjurkan, diperintahkan untuk mengajarkan ilmu tersebut kepada umat manusia. Jadi jangan dicari udah dapat dikubur aja. Jangan disembunyikan ilmunya, harus disampaikan. Betul. Azim kalamar Rabbi, agungkanlah, besarkanlah, tinggikan ya, muliakanlah kalamar Rabbi, kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Wathur, dan bersucilah, tukson, maka engkau akan terpelihara. Zakarun Nadim, pengarang ini kitab menceritakan fi hadzal bait, di dalam bait arba'a su'abin, 4 macam-macam cabang iman. Ala naskima marro, dengan susunan rangkaian yang telah lalu. Wasubatu sabiata asarata, dan adapun cabang iman yang ke-17, tolabul ilmi, ada mencari ilmu atau menuntut ilmu. Sekarang ada pelesetan di WA tuh. Berhentilah menuntut ilmu karena ilmu tidak bersalah, kan begitu. Iya. Jadi kalau nyebut nuntut ilmu jadi agak-agak gimana gitu ya. Menuntut ilmu itu menuntut itu jadi didapat sedikit-sedikit itu. Nungtut itu begitu, nyicil. Ya. Nyicil mendapatkan ya. Karena ya itulah tadi. Kenapa kita harus menuntut ilmu, harus belajar? Ya. Karena kita semua lahir ke alam dunia belum ada yang pintar. Ya, biarpun presiden, biarpun profesor, pas baru lahir mah belum bisa apa-apa. Allah berfirman, wallahu ahrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a.
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian semua dari rahim ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kalian itu belum tahu, belum ngerti, belum bisa apa-apa. Ya, belum bisa ngapa-ngapain. Taunya oak-oak doang. Ya. Iya. 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 Kalau kata orang sono kaget, bayinya kaget pas lahir. Nggak saya sebut. Nggak enak. Iya. Cabang yang ke-17 adalah tolabul ilmi. Kalau bahasa Sunda nyupri. Nyupri itu berupaya untuk mendapatkan, ya, menuntut ilmu. Innamal ilmu bita'allum. Ya, ilmu didapat dengan cara belajar. Al ilmu bitta'abla bin nasab. Ilmu didapat itu dengan capek, dengan susah payah, la bin nasab, bukan dengan nasab. Keturunan. Biarpun orang tuanya ahli beberapa macam bidang ilmu, kalau putranya nggak belajar, ya nggak bisa. Gitu. Ya. Tapi kalau orang tuanya pinter berbagai macam ilmu, ya, anaknya belajar, Pak. Belajar sedikit aja cepet pinter. Gitu. Ya. Karena nurunin siapanya? Orang tuanya. Kalau orang tuanya ahli musik, nah anaknya pinter main musik, cepet. Ya. Ya. Iya. Jadi sesuai bidang keahliannya masing-masing gitu. Iya. An Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud. Qala, beliau berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita agar semangat dalam menuntut ilmu. Ya, apalagi usia udah semuda ini, ya kan? Udah seperti ini, Masya Allah, pikiran kayak benang kusut, ya kan? Kerjaan, oh rambut udah pada putih. Kata beliau. Iya. Iya, tapi hebat, beliau telah meninggalkan dunia hitam. Suci lagi, kembali fitrah habis lebaran ya. Sampai mana tadi ya? Oh iya, mudah-mudahan ya hadis ini disampaikan menjadi motivasi ya untuk kita agar tetap dapat mengupayakan, dapat istiqomah dalam kegiatan taklim yang mulia ini. Amin. Rasul bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi." Siapa saja yang belajar satu bab dari satu bidang ilmu. Bukan sekitar, bukan. Satu bab aja. Satu pertemuan, satu bab, satu hadis, satu pelajaran. Segitu doang tuh. Ya. Yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu. Yang dia manfaatkan, yang dia amalkan ilmu tersebut untuk kehidupan dunia dan akhirat. Itu. Jadi ilmu yang didapat itu diamalkan. Maka karena yang demikian itu khairun lahu, lebih baik baginya min umuri dunya, dibandingkan dengan umur dunia, usia dunia sab'ati alafi sanah, 7.000 tahun. Kita belajar satu bab
manfaat untuk dunia akhirat kita, ilmu tersebut, maka nilai belajar satu bab itu di sisi Allah lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun. Yang 7.000 tahun itu ngapain aja? Siama nahariha. Yang 7.000 tahun itu puasa pada siang harinya, wa qiyama layaliha, dan tahajud di malam harinya. Non-stop. Jadi nilai belajar satu bab, satu bidang ilmu yang dia amalkan untuk kebaikan dunia akhiratnya, nilai di sisi Allah lebih baik daripada usia 7.000 tahun, siangnya puasa, malamnya tahajud. Non-stop, makbulan wa mardudin, amalan tersebut diterima, tidak ditolak. Masya Allah, tabarakallah. Tuh, makanya saya yang masih rada malas kalau berjamaah, kita yang rada-rada malas kalau tahajud, saya aja kali, bapak-bapak merajin kali ya. Iya. Umpama kita ya yang masih berat buat tadarus, ya. Lah kalau nonton bola 2 kali 45 menit pakai perpanjangan waktu malah masih semangat. Iya kan? Tadi mau menang, nggak menang katanya. Ditambah jadi 5. Cakep emang dia. Iya. Nah, kalau buat begitu mah, lah kuat mata, kuat pantat dia duduk. Iya. Coba baca Quran 2 jam. Masya Allah. Ngaji nih bari rame-rame, ada kacang, ada bala-bala, bari ngerokok. Belum. Iya, bari nyender, ya, bari minum. Lah, kadang emang kalau keadaannya lagi kurang oke mah, ngaji kagak kelar-kelar ini. Kapan udahnya ini? Ada konflik ya. Iya. Itu gimana yang ngajain ibadah tengah malam, tengah-tengah ngantuk, wudu, sholat, sajadah, zikir, tadarus. Ya Allah. Kuat 10 menit udah cakep banget itu. Ya, begitu. Nah ini. Makanya kita siasatin, Pak. Ya. Kita mah belum ahli-ahli banget umpama dalam mengerjakan amal ibadah, dalam mengerjakan amal soleh. Ada amalan yang ya nggak terlalu berat dikerjakan. Model gini, maaf begini ya hitung-hitung nongkrong aja, ya kan? Kenyang lah gitu. Iya, sisa bisa dibungkus lagi. Iya, kameramen. Iya. Iya. Tuh. Jadi silaturahminya dapat, kopinya dapat, makanannya dapat, pahalanya dapat. Udah untung banget udah ini, ya. Kebersamaannya gitu, ya. Di rumah yang rada-rada murung ya kesini mah sementara ya senyum dulu. Iya, soalnya lucu lihat Pak Idin nanti. Ya. Iya, yang lapar jadi kenyang ya gitu. Nah, itu dari satu hadis. Jadi belajar satu bab nilainya lebih baik daripada umur dunia 7.000 tahun. Masya Allah. Mudah-mudahan pahala ini kita dapatkan bersama. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, wa an Muadz bin Jabal, dan hadis diterima dari Muadz bin Jabal. Qala, beliau berkata, qala telah bersabda Rasulullah SAW, ta'alamul ilma, belajarlah kalian akan suatu ilmu, fa inna ta'allamuhu lillah hasanatun. Belajarlah, menuntut ilmulah, karena sesungguhnya menuntut ilmu adalah suatu kebaikan. Wa dirasatuhu tasbih. Ngadres, tahu Bapak ngadres? Ngadres itu
Ya kayak gini, belajar, membahas ilmu. Ini bahasanya banyak yang taroduk, ya. Misalnya dibaca kayak nyorok tuh kalau di pondok mau baca tuh. Baca, ayo kamu baca, kita nyimak. Itu nggak namanya tuh, ya. Tasbihun itu dihitung sebagai tasbih. Wa bahthu anhu menjelaskan tentang ilmu jihadun dianggap jihad. Masya Allah. Pahala jihad. Ya. Nanti Pak di akhirat nanti orang tuh yang jahat pengen ke dunia pengen ibadah, tapi yang udah anteng mah nggak ada pengen kesini mau ngapain, kecuali yang mati syahid. Ya, pengen berjuang lah lagi. Nah, kita nggak usah bawa pedang, nggak usah bawa tombak, ya. Duduk manis sambil ngopi di sini, udah dapat pahala ya, alhamdulillah. Ya. Kan dengan cara begini Pak, Islam tegak. Ya, dengan cara seperti ini syariat agama tegak dalam diri kita, dalam keluarga kita, luas dalam lingkungan kita. Pak, kalau tiap lingkungan kayak gini, di RT 8 begini, RT 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Karang Satria, RT 1 sampai sekian, RW 1 sampai sekian, di Desa Setia Mekar, Mangunjaya, Mekarsari, lah, kalau lingkungan begini semua, lah jadi Madinah. Kan orangnya banyak. Masih kayu aja, ya. Iya. Jadi kalau siar seperti ini di tiap lingkungan, ya. Kan begini, Pak. Maaf. Bukan mau ngatain, bukan. Kan adanya pemimpin yang zalim muncul gara-gara umatnya meninggalkan agama. Iya. Kalau umatnya dekat dengan agama, dekat dengan ulama, dikasih pemimpin yang amanah. Gitu. Nggak tahu pemimpin kita amanah apa kagak, nggak ngerti kita. Ya, adil apa dolim, nggak ngerti kita. Nah, rasain aja. Kita dengan agama bagaimana? Ongko-ongko apa? Sungguh-sungguh serius. Kalau ongko-ongko ya dapat yang ongko. Ya lo kok nanya saya gitu. Astagfirullahaladzim. Salah saya ngomong. Maaf. Keceplosan. Iya. Nanti diedit. Mana tadi? Wa talabuhu ibadatun. Nah, ini kita sedang menuntut ilmu dianggap ibadah. Kebaikan, jihad, ibadah. Masya Allah. Kita kuat sholat 1 jam. Dah. Terawih aja pengennya yang 11. Iya, gitu. Nah, ini kan kita sejam lebih ini. Alhamdulillah. Wa ta'limu sodako, mengajarkan ilmu. Berilah sodako. Atau sedekah duit malangka, duitnya tahu lagi di mana duitnya. Duit ada di mana duit. Ya. Iya. Nah, ini Bapak punya ilmu sedikit. Tadi kata Bapak kameramen tuh, balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun 1 ayat. Udah tong sini tong. A. Baca. A. Apalagi? Udah A doang. Ya A doang. 1 doang udah, ya. Wa badluhu li ahlihi kurbatun. Menyampaikan menyerahkan ilmu kepada ahli ilmu kurbatun sebagai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal fikru fil ilmi ya'dilu siyam. Memikirkan ilmu itu sama dengan derajat berpuasa. Wa mudarakatuhu wa muzakaratuhu, membicarakan ilmu ta'dilul qiyam, sama derajat dengan salat di waktu malam. Masya Allah. Ilmu itu semua yang berkaitan dengan ilmu itu luar biasa, pahalanya sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya hal yang mengarah kepada kegiatan taklim itu harus digolkan, harus didukung. Siapa yang ngegolin, yang membantu ngegolin, itu sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tuh, mungkin Bapak-bapak pernah lihat videonya Syekh Abdurrahman Al-Hafar, ya, yang mana dia tadinya
seorang penggali kubur, ya, sekitar usia 40-45 tahun, dia kuburkan jenazah, tiba-tiba ketika disimpan, itu tanah makam, tanah kubur, berubah jadi rodah min riyadil jannah. Berubah jadi taman surga. Itu si tukang gali pingsan. Pingsan. Kenapa? Karena pas rongan tahu kan? Rongan yang buat nyimpen jenazah itu berubah dari taman surga, tiba-tiba ada dua laki-laki berkuda menghampiri jenazah itu dibawa. Gitu. Pingsan, siuman, udah ditutup, kubur, pulang. Beberapa bulan kemudian datang lagi jenazah, disimpan ke rongga tanah, berubah lagi menjadi taman surga. Tapi kali ini nggak pingsan, karena udah pernah, karena kedua kali. Setelah ditutup, itu si penggali kubur ngelihat ke ibu-ibu, Bu, perasaan yang nganter jenazah yang kemarin ibu, sekarang ibu juga. Itu siapa yang meninggal, Bu? Itu anak-anak saya. Kata si ibu, ada apa? Tanya-tanya. Kata si penggali kubur, sebentar Bu, saya mau ada yang mau disampaikan. Iya, ada apa? Bagaimana? Itu yang meninggal yang pertama siapa? Itu anak saya. Kegiatannya apa? Oh, dia anak saya meninggal lagi menuntut ilmu. Lagi nyantri, lagi mondok. Oh iya begitu. Nah, terus kalau yang barusan itu meninggal siapa? Itu kakaknya katanya. Terus kegiatannya nukang dia mah. Nukang. Kata si ibu, dia mah nukang, cuman adeknya yang mondok dibiayain sama yang nukang itu. Jadi baik yang mondoknya ataupun yang membiayai yang mondok sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata si ibu, "Emang kenapa? Kamu nanya-nanya?" Diceritakanlah bahwa tadi dia lihat bahwa kubur untuk dua putranya Allah rubah menjadi taman surga. Itu si penggali kubur, Pak, mendengar jawaban dari si ibu itu bahwa yang meninggal itu anaknya yang lagi menuntut ilmu, dia tinggalkan pekerjaan gali kubur, pergi ke Damaskus, ya. Itu yang menceritakan cucu dari si penggali kubur itu. Makanya masih ada namanya Abdurrahman Al-Hafar. Al-Hafar itu penggali kubur. Itu dia berangkat mondok, nyari guru, belajar, sampailah dia jadi ulama. Berangkatnya hampir usia 50 tahun. Tuh. Jadi semangat, tertarik dengan keutamaan seorang yang menuntut ilmu. Nah, kita mah tuh nggak kayak dia, sampai berangkat ninggalin pekerjaan. Pak RT sanggup berangkat ninggalin pekerjaan, ninggalin anak bini, lah berantakan urusan. Nggak dibukain kamar. Ya. Kita mah kondisioner aja, ya Pak. Mengerjakan yang maksimal seperti beliau nggak bisa, tapi jangan enggak sama sekali. Mana kegiatan taklim yang kira-kira bisa kita kerjakan, itulah kita kerjakan. Bisanya malam Senin, yaudah malam Senin. Saya mah malam Senin masih tugas, bisanya malam Rebo, yaudah malam Rebo. Atau malam apa aja, kalau niat tempat taklim banyak. Jauh Pak di proyek, dah cuman proyek, kerja aja ke Cikampek nyampe. Iya, iya, begitu. Nah, sedikit lagi. Waqala Nabi SAW, Nabi bersabda, nah ini nih. Utlubil ilma, kok nggak utlubu Pak, utlubi. Kalau utlubul ilma itu kalimahnya jamak, utluba, utlubu. Nah, kalau di wasol utlubul ilma. Kalau mufrad utlub. Alif to lam ba, utlub. Nah, bertanda apa tanda bacanya? Sukun. Dalam sorof ada kaidah li'anna harfas sakin idza hurika bil kasri. Kalau huruf sukun mau dikasih harokat,
kasih harokat kasroh. Utlub al ilma. Jadi utlubil ilma. Gitu. Ngartos. Nah, bisi. Kok utlubil? Biasanya utlubul. Nah, itu mah sama. Inna anjanahu fi lailatil wa madraka ma lailatil. Wah, tul. Bingung. Nah, harus ngaji nahu sorof itu mah. Ya, baru ngerti. Nen juga takutnya Bapak. Lah ini kok biasanya dengarnya utlubul. Kalau kalimahnya jama ya utlubul. Kalau mufrad diwasal utlubil. Gitu ya. Nah, umpama Bapak nggak nanya ge nggak apa-apa. Biar saya terangin itu begitu ya. Iya. Nggak dah, dengerin aja. Musalah ge dengerin aja. Jangan kalau salah benerin ya. Kata Nabi, carilah ilmu walau bainaka wa bainahu bahrun min nar. Masyaallah. Carilah ilmu walaupun antara kamu dengan tempat menuntut ilmu itu bahrun, ada laut, minar, dari api. Itu kiasan, itu gambaran saking beratnya keadaan kita sampai di tempat taklim. Misalnya kehalang rawa itu, kehalang sungai yang besar, kehalang kebun, kehalang hujan, kehalang gunung, gitu. Iya. Jadi bahrun minar itu bukan berarti betul-betul laut dari api. Itu gambaran tantangan, gambaran rintangan. Ini mau ngaji nih, bini megangin baik. Ya, lah jangan bicara usia begini. Lah, kalau usia masih begini mah, nah dari seminggu tugas baru pulang. Pas nyampe ditinggal, lah kangen. Pih. Nah, itu namanya lautan dari api, ya. Itu rintangan, ya. Kalau udah begini udah jonjon ya Pak ya. Ya. Ya ini masih beliau juga masih punya halangan juga kalau punya yang baru. Berat. Biarin Pak Idin aja itu. Amin ya. Iya. Nah, jadi begitu. Kata Nabi, datang ke tempat menuntut ilmu walaupun halangannya berat. Nanti Pak, yang halangannya berat tapi maksain, pahalanya lebih besar. Itu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ke rumah. Siap, ada apa? Cair. Waduh, jadwal ngaji nih. Berat nggak kira-kira? Kemana datangnya nih? Cair dulu. Pencairan dulu padahal. Iya. Itu kalau ngaji di Habib Ali itu di Ridwan, sering beliau cerita begini. Yang temennya. Assalamualaikum, salam. Ayo ngaji. Gue janjian ada mau bisnis. Hanya nggak berangkat ngaji. Lagi nungguin temennya mau nyamper di depan rumah tuh. Duduk sambil ngopi. Itu temennya pulang ngaji masih duduk aja ngopi di situ. Coba ya. Kalau ngaji dulu mah, biarpun yang nyamper nggak nyampe, dapat pahala nggak ngaji. Tuh. Umpama ada yang nyamper kitanya ngaji, lah pasti dia nungguin. Wah, partner bisnis gua nih, orang soleh, percaya dia. Gitu. Coba kalau dia tahu partner bisnisnya ini jadwal ngaji tapi dia nggak ngaji, jangan-jangan temen bisnis gua culas ini nggak jadi ya berpartner sama dia. Oh, gitu. Makanya udah jadwal ngaji mah ngaji aja dulu, ya. Siap. Nah itu namanya tantangan. Tantangannya tadi mah ayang beb, ya. Sekarang mah tantangannya ulus cuan, ya. Coba kalau mau Selasa, ini kagak bakalan bisa nganter bocor, masih nganter dibandingannya. Mungkin bisa. Untung malam Senin. Iya. Iya. Nah, jadi halangan harus kita singkirkan.
Ya. Selanjutnya Nabi bersabda, "Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutlah olehmu ilmu dari mulai di ayun sampai masuk ke liang lahir. Ayat ta'allum al ilma fi jamil awqat wal halat. Jadi menuntut ilmu seluruh waktu dan keadaan. Maksudnya bukan pas baru lahir langsung belajar, bukan begitu maksudnya. Ilok baru cerot ngaji, ya belum ngerti atuh. Ya, artinya ketika kita telah ada kesempatan untuk menuntut ilmu, baik di usia muda ataupun di usia senja. Nah, kalau memang masih mungkin untuk menuntut ilmu, kerjakanlah. Contoh, maaf, saya dengar kisah Imam Ahmad bin Hambal, Pak. Imam Ahmad bin Hambal udah selentang aja. Udah menjelang sakratul maut, tapi masih sadar. Di sini di dadanya masih ada buku sama pena. Sebentar lagi meninggal. Imam Ahmad bin Hambal sebentar lagi meninggal. Di sininya masih ada buku, masih ada pena. Ditanya sama sahabatnya, "Wahai Tuan Imam, keadaan engkau sudah seperti ini. Engkau masih saja memikirkan ilmu." Apa kata beliau? "Siapa tahu di sisa umur saya yang sisa sedikit, saya masih dapat mendapatkan ilmu." Masya Allah. Itulah ahli ilmu. Ya kita mah gitu-gitu amat ya enggak ya. Kita mah yang penting mah jadwal ngaji, jangan ongko-ongko. Ya, udah diumumin, udah digeroin we, ongko-ongko be. Ya, nauzubillah. Mudah-mudahan kegiatan kita dapat senantiasa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya Rabbana rahmika ma yabqi rijal fa Allahumma salli ala Allahumma rabbil fanabi fantana wa alimna ladan fana rabbi faqin wa faqilan qarabati lana fi dinina tawasalna bi tawin tawasal talimin anta juqana wasi'a amana wa talana futul arifin wa janna muqarrabin wa jan musinin wa jan muttaqin wa tayyibin taubatan nasuha Allahumma janna wa dhurriyyatina wa talamin talamitina min amilin imam wa taqan wa sallallahu Allahumma basil sabbu Quran surat Yasin surat Al-Fatihah wa surat Al-Asma'u'idhain wa nahalna wa sabana taqul khabarna wa basil masalah hadiyata min awasil wa tanazil wa samna wa sadaqata wa taqawala ila arahma kulit sunah sunaruh elfa ubis binti Abu Nur bin Funas Dawiyah binti Abu Bahauddin bin Kambang Jasyan bin Abu Nur Allahumma filhum warham wa fi mawfrum wajadhum Allahumma jal kuburahum rawatatan lijannah wa la tajal kuburahum mundarat Rabbana fil lana dhunubana wa inna lana sabaqul iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladina amanu Rabbana innaka rahim Rabbana atina min rahmatin wa hayyi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.